Ya, kemarin itu teman-teman saya sudah pergi mendaftar di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara pra-peradilan nomor 10 pidana pra-peradilan 2024 Pengadilan Negeri Bandung. Mungkin bisa Atas nama dilihat. Peggy Setiawan. Nah, ini nomor ya. Oke. Siap. Mungkin untuk kapan Bang akan disidangkan sendiri Bang? Nah, mestinya sih hari ini katanya dapat jadwal, tapi sampai sekarang belum terupdate lagi dari teman-teman bahwa hari apa untuk sidang perdananya. Jadi saya juga lagi menunggu. Kemungkinan bisa sebentar ini, biasa kan kita share ke grup. Jadi saya tanya, belum ada informasi dari Pengadilan Negeri Bandung kapan mulai sidang pra-peradilan ini. Berarti artinya di sini kan sudah menunjukkan titik terang gitu Bang terkait kasusnya dari Peggy Setiawan ini gitu. Mungkin Abang sebagai tim kuasa hukumnya Peggy sendiri gitu yang menangani kasus ini. Berapa persen Bang optimisnya Abang untuk dalam kasus Peggy ini Bang mungkin? Kalau saya sih 100% saya meyakini bersama teman-teman bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Makanya kami yakin bahwa klien kami ini pasti bebas. Karena merasakan bukti-bukti, terus kemudian alibi waktu kejadian juga dia tidak ada di tempat kejadian perkara. Dia berada di Bandung. Oke, Bang, untuk ini kan kemarin juga Pak Otto Hasibuan juga menerangkan gitu untuk siap bela orang yang memang diduga untuk meminta bantuan gitu terkait tersangka ini gitu Bang. Mungkin dari Bang Niko sendiri gimana menyikapinya Bang? Ya, kami dari tim kuasa hukum Peggy sangat berterima kasih sekali kalau Pak Otto Hasibuan mau membantu menolong si tersangka. Itu ya sah-sah aja, kami senang kalau beliau mau bergabung dengan kami, tapi tentunya pastikan kita sudah memulai dari awal, jadi ya beliau menyesuaikan lah dengan situasi kita sekarang ini. Bang, tapi kan di sini mungkin saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang ingin membantu Peggy Setiawan gitu. Artinya responnya juga sangat positif gitu. Banyak orang yang ingin membantu Peggy Setiawan gitu. Dari Abang sendiri gimana Bang menyikapinya? Ya, kami bersyukur ya. Kami didukung oleh banyak orang, didukung oleh masyarakat Indonesia, dan banyak pengacara-pengacara handal, termasuk Bang Hotman Paris juga. Berulang-ulang kali kan dia bilang bahwa Peggy tidak bersalah. Bahkan dia mengajak Pak Yusril Isra Mahendra, dia ajak juga Pak Otto Hasibuan untuk sama-sama gabung di dalam tim pengacaranya Peggy Setiawan. Ya, kami berterima kasih sekali atas kepedulian senior-senior ini. Oke. Kemarin pada saat preskon juga Bang Hotman meminta kepada Pak Jokowi ini untuk membentuk tim profesional pencari fakta yang independen gitu, agar kasus ini tidak hanya ditutup karena telah menemukan Peggy sebagai pelakunya gitu Bang. Mungkin seperti apa Bang? Sebelum Bang Hotman Paris mengatakan itu, saya sudah lebih dulu buat tim investigasi. Tim investigasi yang diketuai oleh Bapak Kombes Pol Jidin Siagian SHMH, dan ini bukan kaleng-kaleng ketua tim investigasi kami, karena sejak jadi polisi mulai dari pangkat sersan itu sudah direserse sampai dia pensiun kombes itu direserse. Jadi dia sudah menginvestigasi dan data yang kami temukan di lapangan itu valid sekali. Makanya kemarin Bang Hotman ini bikin statement seperti ini, waduh, saya mendukung sekali itu. Artinya makin banyak tim-tim yang akan dikerahkan gitu ya Bang ya dalam kasus ini. Sepakat. Jadi setelah
buat tim investigasi, tim pencari fakta. Setelah ketemukan data-data valid, diserahkan di polisi, baru berjalan. Jangan seperti sekarang, tiba-tiba bilang 2 DPO itu fiktif. Akhirnya kan yang dirugikan klien kami. Kasihan kan, orang tidak bersalah, hanya seorang kuli bangunan dikorbankan seperti itu kan, kasihan. Oke, Bang, ini kemarin kan Abang bilang katanya sudah membentuk tim investigasi juga ya Bang ya. Mungkin sudah menemukan fakta-fakta baru atau belum, atau seperti apa Bang mungkin? Sudah ada fakta-fakta baru dan tapi kan saya nggak bisa bicara di media itu senjata kami di pra-peradilan nanti. Oh, berarti memang dari Abang sendiri sudah menemukan ada beberapa fakta baru yang memang untuk lebih untuk dibuktikan kepada ini ya pengadilan ya Bang ya. Betul, betul. Ya. Bang, ini tanggapannya sedikit Bang terkait keluarga 5 terpidana ini merasa kelima terpidana ini tidak pernah melakukan pembunuhan Vina gitu Bang. Jadi kan ini makin apa ya Bang? Makin semerawut gitu Bang, maksudnya yang 5 terpidana yang sudah menjalani hukuman dia bilang dia tidak merasa membunuh Vina gitu. Nah, jadi kan makin carut marut nih Bang. Kalau Abang sebagai kuasa hukum Peggy gimana mungkin menyikapinya Bang? Kalau itu saya nggak mau masuk ke ranah itu. Saya hanya konsentrasi ke klien saya, Peggy Setiawan. Intinya bahwa kami fokus untuk membela Peggy Setiawan agar dia bebas. Oke. Bang, terkait kemarin Ibtu Rudiana juga sudah diperiksa nih Bang oleh Propam Mabes Polri gitu. Mungkin dari Abang sendiri sebagai kuasa hukum Peggy ada harapannya nggak Bang? Ya, saya itu justru kami mengapresiasi sekali karena kami berharap bahwa Pak Rudiana ini harus buka mulut supaya kasus ini bisa terang benderang. Dan kasihan juga kan masyarakat Indonesia menunggu-nunggu dalam kebingungan, dalam tanda tanya, bertanya-tanya terus sebetulnya siapa sih pelakunya ini. Tapi percayalah, cepat atau lambat juga pasti terungkap siapa pelaku pembunuhan sesungguhnya. Bang, ini ada statement diduga ada orang yang diutus untuk Pak Rudiana sendiri, Ibtu Rudiana mendatangi Hotman Paris meminta untuk menjadi kuasa hukum dengan syarat meyakini Peggy adalah pelakunya gitu. Ini ada oknum yang diduga nih Bang. Bagaimana Bang itu Bang menyikapinya Bang? Itu kan baru dugaan ya. Tapi kalau lakukan seperti itu, wah, ingat bahwa kita manusia ini bukan cuma mau hidup di bumi ini aja. Satu waktu semua manusia pasti mati. Dan tidak ada satu manusia, kalau ditanya satu manusia pun tidak ada yang tidak mau masuk surga. Semua orang mau masuk surga. Jadi hati-hati dalam memberikan statement, hati-hati dalam melakukan sesuatu, karena Tuhan juga, mata Tuhan itu ada di mana-mana. Dia melihat perbuatan baik dan perbuatan jahat kita. Bang, tapi kan di satu sisi kan Hotman kemarin juga bilang dia menolak gitu yang terkait tawaran tersebut gitu. Mungkin dari Abang turut mengapresiasi tindakan Hotman Paris sendiri kan? Saya sangat mengapresiasi karena saya melihat bahwa statementnya dia juga bagus sekali, bahwa dia bilang saya lebih kaya dari bupati itu, kan bahasanya, saya cuma mengulang aja bahasanya Bang Hotman. Saya lebih kaya dari bupati itu, saya lebih kaya dari kalian yang mau menyuap-nyuap saya, gitu kan, dia bahasanya dia kan begitu. Jadi ya itu luar biasa itu. Dan memang kan Bang Hotman ini kan susah untuk disogok-sogok. Bang, tapi kalau ada yang memang ada oknum yang diduga untuk ada maksud terselubung nggak sih dari Abang nih, ada artinya ada yang ingin bermain gitu di dalam sini. Kalau dari Abang sendiri gimana Bang menyikapinya Bang? Dalam segala hal bisa saja terjadi. Jadi ya kita juga minta supaya seluruh masyarakat Indonesia mengawal ini sampai kepada hakim sekalipun. Kami sudah tadi tim kami ada pergi ke hakim komisi yudisial untuk pada saat pra peradilan nanti kita meminta supaya komisi yudisial juga kawal ini perkara sehingga tidak ada dusta di antara kita. Tapi
respon sendiri dari Komisi Yudisial baik Bang dalam kasus ini Bang? Ya, Sangat diterima atau sangat diterima sekali, sangat diterima baik. Bang, ini yang terbaru juga ada salah satu anggota ketua ekstesi Cirebon mengakui bahwa Peggy Setiawan ini salah satu anggota dari ekstesi sendiri. Itu benar adanya atau seperti apa? Dia mengarang-ngarang itu. Peggy itu nggak ada kesempatan untuk nongkrong-nongkrong, nggak punya waktu untuk itu. Dia dari dulu pekerja keras, seorang kuli bangunan, dan juga bukan cuma seorang kuli bangunan, dia itu sayang keluarga, tulang punggung keluarga. Mamanya bilang biasanya kalau dia kasih makanan aja dia nggak makan, dia bawa pulang kasih ke adik-adiknya sama mamanya. Ya seperti itu. Jadi mana mungkin lah dia bikin pernyataan-pernyataan liar seperti itu sangat berbahaya loh. Ya hati-hati. Ya KUHP pasal 242 KUHP itu memberikan keterangan palsu, ancamannya itu nggak main-main, nggak tanggung-tanggung, itu 6 tahun penjara. Kamu hati-hati. Berarti memang kalau dari kesaksiannya Peggy sendiri, memang kalau dari Abang sebagai kuasa hukum meyakini bahwa Peggy itu bukan salah satu anggota geng motor dari ekstasi juga ya Bang? Kami sangat yakin berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada yang kami miliki, Peggy tidak ada waktu untuk nongkrong gitu. Kalau misalnya dia game motor, pasti paling tidak itu adalah pinnya kah, jaketnya, atau paling tidak ada helmnya. Ya, tanda-tanda itu nggak ada sama sekali. Bahkan saudara kalau datang ke rumahnya Peggy, rumah sudah mau roboh, kamar mandi nggak ada atap, tempat tidurnya juga sudah rusak, hanya dialak triplex gitu, terus pakai spray. Ya orang begini mau yang game motor dari mana? Motor aja nggak punya. Motor baru punya setelah kerja di Bandung. Ada motor satu yang disita polisi, itu udah rusak 1 bulan sebelum kejadian. Karena nggak ada duit untuk benerin. Oke. Bang, tanggapannya nih tentang pada saat 2016 itu kan menghadirkan 4 kesaksian gitu ya. Dan pada saat sidang di 2016 itu ada 5 terpidana itu mengatakan bahwa mereka itu berada di lokasi yang sama, yaitu rumahnya Pak RT ya Bang ya, dan tidak ada Peggy di sana gitu Bang. Maksudnya pada saat itu tuh si 5 saksi ini mempertanyakan gitu Bang, kayak kenapa si Pak RT dan juga anaknya ini cuma hanya dijadikan saksi aja gitu Bang. Mungkin seperti apa Bang kalau dari Bang? Nah itu silakanlah rekan-rekan wartawan tanya ke kepolisian yang punya kewenangan itu. Saya sih nggak bisa masuk ke situ. Tapi urusannya kepolisian lah, karena yang periksa waktu itu kan polisi kan, penyidik, bukan kami. Tapi kalau dari Abang sendiri, Bang Niko nih, ada nggak sih kecurigaan gitu untuk dari anaknya Pak RT atau Pak RT-nya sendiri gitu untuk dimintai keterangan lebih lanjut gitu terkait kasus ini? Iya, saya berharap sih begitu, supaya saksi, dengan adanya saksi-saksi yang mau berkata jujur, kan, jadi kasus ini jadi terang benderang. Karena banyak sekali ada datang satu saksi bicara seperti ini, satu saksi bicara seperti ini. Ya kalau nggak tahu, jangan mau tampil untuk memberikan keterangan palsu. Itu sekali lagi saya bilang, ancamannya itu bukan 6 tahun tapi 7 tahun. KUHP pasal 242 memberikan keterangan palsu itu 7 tahun penjara loh. Main-main, nggak main-main. Bang, terakhir mungkin dari Abang sendiri sebagai kuasa hukum, mungkin harapannya untuk kasusnya Peggy Setiawan atau strategi apa mungkin yang Abang susun untuk Peggy Setiawan sendiri mungkin? Ya, pertama saya minta supaya seluruh masyarakat Indonesia juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia, Komisi 3 DPR RI, dan juga Kompolnas, untuk mari sama-sama kita kawal perkara ini sehingga orang yang betul-betul tidak bersalah ini
bisa dibebaskan. Kasihan karena anak seorang kuli bangunan jadi korban.